Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Disiarkan langsung dari studio JTV Surabaya, menyapa seluruh pemirsa terkhusus masyarakat Kabupaten Trenggalek. Inilah debat publik tahap pertama pemilihan calon kepala daerah Kabupaten Trenggalek 2020 dengan tema Pembangunan Ekonomi Daerah dan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. Pemirsa, hadir di studio JTV, KPU dan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan tentu saja pasangan calon Kabupaten Trenggalek 2020. Debat kali ini dilangsungkan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pemirsa dapat juga menyaksikan melalui live streaming JTV atau live streaming media sosial KPU Kabupaten Trenggalek dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan juga. Pemirsa dan juga hadirin, terlebih dahulu bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Iya pemirsa dan juga untuk hadirin yang ada di studio JTV. Berikutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Trenggalek kepada Bapak Gembong Darita Hadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 nomor urut 1 Saudara Insinyur Alvan Rianto MTek dan Zainal Panani MMT SST. Yang saya hormati calon Bupati Trenggalek tahun 2020 nomor urut 2 Saudara Muhammad Nur Arifin dan Sah Muhammad Nata Negara. Yang saya hormati Komisioner KPU dan Bawaslu, juga tak lupa saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek yang malam hari ini menyaksikan siaran langsung debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020. Debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 ini adalah salah satu jenis kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten
Trenggalek. Nah, debat publik ini diharapkan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang pertama adalah mengenal calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 dan memahami visi misinya. Sehingga diharapkan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dipastikan datang ke TPS, mematuhi protokol kesehatan, dan menggunakan hak pilihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gembong Derita Hadi selaku Ketua KPU Kabupaten Trenggalek. Dan pemirsa, tentunya dalam debat publik tahap pertama pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek 2020 akan ada sejumlah tata cara dan aturan debat. Untuk itu kita akan saksikan bersama aturan dan tata cara debat berikut ini. Cara debat publik pertama, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2020 terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama, pemaparan visi dan misi. Masing-masing pasangan calon memaparkan visi, misi, dan program kerja sesuai dengan tema debat. Segmen kedua dan ketiga, menjawab pertanyaan tim perumus soal. Moderator membacakan pertanyaan untuk pasangan calon, lalu ditanggapi pasangan calon lain. Segmen keempat dan kelima, debat terbuka antar pasangan calon. Pasangan calon memberikan pertanyaan untuk pasangan calon lain disertai dengan pendalaman. Segmen keenam, pernyataan penutup. Masing-masing calon menyampaikan pernyataan penutup sesuai dengan tema debat. Dan pemirsa, inilah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1, Insinyur Alvan Rianto, MTek, Zainal Fanani, SST, MMT. Kami persilahkan, kami mengundang kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menempati posisi di atas stage. Dan tentu saja pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Nur Arifin, Syah Muhammad Nata Negara. Kami persilahkan untuk mengambil posisi di atas stage. Dan pemirsa, bersama-sama kita akan saksikan inilah profil dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek 2020. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020 diikuti 2 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Trenggalek, Insinyur Alvan Rianto MTek, berpasangan dengan calon Wakil Bupati Trenggalek, Zainal Fanani SST MMT. Pasangan ini diusung 2 partai politik, yakni PKB dan PKS. Alvan Rianto merupakan profesional di perusahaan BUMN. Sementara wakilnya, Zainal Fanani, merupakan Ketua DPAC PKB Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2020. Pasangan Alvan Zainal maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 dengan visi misinya menuju Trenggalek yang sejahtera, berdaya saing dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, berpasangan dengan calon Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Nata Negara. Pasangan ini diusung beberapa partai politik seperti PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura, PAN, dan P3. Muhammad Nur Arifin pernah menjadi wakil bupati termuda se-Indonesia. Sementara wakilnya, Syah Muhammad Nata Negara, merupakan seorang wira swasta yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari fraksi PKB tahun 2019-2020. Pasangan Arifin Syah maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 dengan visi misinya
terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif, dan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Baik pemirsa, itulah tadi profil dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Trenggalek, dan saat ini kita akan masuk dalam tahap penyampaian visi misi. Untuk itu kami akan persilakan terlebih dahulu pasangan calon nomor urut 1 untuk dapat menyampaikan visi misi, dan waktunya nanti adalah 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan untuk berdiri dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu hadirin yang ada di studio maupun para pemirsa di seluruh Kabupaten Trenggalek. Visi adalah suatu arah tujuan dari suatu sistem atau suatu perseorangan apa yang akan dituju dan akan menjadi apa. Itulah yang terpenting bagi kita, bahwa masyarakat Trenggalek itu akan diarahkan menjadi suatu masyarakat yang betul-betul punya kompetensi. Sehingga di dalam hal ini ada suatu pertanyaan, bagaimana kita mencapai visi itu? Yang terpenting adalah sistem yang dibangun itu harus benar-benar transparan. Oleh sebab itu, visi kami adalah menuju masyarakat Trenggalek yang berkesejahteraan dan berdaya saing. Artinya apa? Kita harus punya suatu tujuan bahwa masyarakat Trenggalek itu betul-betul sejahtera, tapi mempunyai daya saing. Tapi dengan bagaimana itu bisa diatur? Itu mestinya mempunyai suatu sistem. Sistem itu adalah suatu organisasi, didevelop oleh suatu organisasi. Dan organisasi itu adalah pemerintahan yang profesional dan punya suatu suatu kemampuan untuk mengelola dengan transparan dan adaptif serta partisipasif dengan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, visi itu hanya bisa dicapai apabila kita mempunyai suatu metode, mekanisme. Bagaimana mekanismenya? Itu tertuang di dalam mission atau misi. How to develop daripada Trenggalek itu ke depan. Makanya daripada itu, misi kami adalah betul-betul ingin masyarakat Trenggalek itu sejahtera. Dan sejahtera itu dengan suatu sistem yang betul-betul terdevelop dengan keunggulan-keunggulan yang ada. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Dan saat ini pemirsa, kita akan mendengarkan juga penyampaian visi misi dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya sama, 2 menit 30 detik dimulai dari sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya cintai seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek, saya ingin menyapa karena dengan doa, dengan cinta dan dorongan yang luar biasa, maka pada malam hari ini saya, Muhammad Nur Arifin, beserta Syah Muhammad Nata Negara, diberi kehormatan untuk menyampaikan visi misi Trenggalek. Mengapa saya katakan visi misi Trenggalek? Karena ini bukan visi misi pribadi. Ini bukan visi misi pribadi. Karena kita bukan pemilik Trenggalek yang bisa membawa Trenggalek kemana saja seenaknya. Tetapi kita adalah penerus bangsa yang harus meneruskan cita-cita kemerdekaan. Kemerdekaan mencita-citakan satu, bagaimana melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Maka cita-cita inklusif yang pertama yang akan kita wujudkan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Maka cita-cita akan kemakmuran. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka cita-cita tentang adanya pembangunan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dan kita tahu pada 2030 seluruh dunia mencita-citakan mencapai Sustainable Development Goals. Maka jika Pak Presiden mengatakan, ayo Indonesia maju, tapi lewat SDM yang unggul, maka mari kita katakan
Ayo Trenggalek maju melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, sumber daya manusia yang kreatif, dan yang ketiga adalah melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana cara mencapainya? Misinya adalah yang pertama kita bangun dulu infrastrukturnya. Infrastruktur dasar dan infrastruktur digital. Karena tidak ada pelayanan publik yang baik tanpa infrastruktur digital, karena kita memasuki revolusi 4.0 dan juga society 5.0, dan tidak ada ekonomi bisa tumbuh jika infrastruktur dasar tidak kita bangun. Kemudian selanjutnya kita masih ingat bahwa 2020 ini kita menghadapi ancaman resesi, ancaman krisis. Kita perlu pulih. Di tahun 2022 kita ingin pulih dengan cara melakukan kolaborasi di sektor pariwisata. Karena jika pariwisata dibangun, maka pertanian akan tumbuh, kemudian UMKM akan tumbuh, dan jasa akan tumbuh. Maka misi yang kedua yaitu bagaimana membangun pariwisata yang kolaboratif, dan yang ketiga adalah bagaimana sektor ekonomi primer seperti pertanian, kemudian perikanan, UMKM bisa tumbuh untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mengentaskan kemiskinan. Dan yang keempat, pelayanan publik harus prima, kita pastikan semua warga masyarakat tercatat di Adminduk, kemudian mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik, serta pembangunan kita mulai di tingkat desa. Terima kasih. Masih ada waktu sedikit, baik. Terima kasih, waktu habis. Dan pemirsa, itu tadi penyampaian visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Dan untuk segmen selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap penajaman visi misi. Untuk itu jangan kemana-mana, debat publik. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek 2020 akan kembali saat lagi untuk Anda.